Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan sampai hari ini Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu tidak mampu melakukan sendiri. Roh Kudus bantu hamba-Mu untuk menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami butuh kekuatan firman-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan-Mu setiap hari, setiap waktu supaya kami tidak salah mengambil langkah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika Tuhan diam ya. Bagaimana respon saudara ketika segala sesuatu hari ini terlihat Tuhan itu tidak lakuin sesuatu, kelihatannya Tuhan cuekin saudara ya. Mungkin saudara berpikir, oh Tuhan itu jahat gitu ya. Tapi senyatanya dia tetap Tuhan yang baik ya. Yuk kita lihat terlebih dahulu ayatnya. Di Lukas 8 ya. Ayat 33. Bentar. Ya ampun ini salah sebentar. Lukas 8 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca terlebih dahulu. Lukas 8 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca ya. Lukas 8 ayat 23 sampai 24. Ini catatan saya salah nanti takutnya. Dan ketika mereka sedang berlayar ya, lihat ya, kehidupan kita hari-hari ini nggak pernah ada yang tahu, tiba-tiba ada badai besar yang menimpa saudara. Lihat ya, ini padahal Tuhan yang memerintahkan murid-murid untuk menyeberang. Lihat, dan ketika mereka sedang berlayar ya, Yesus tertidur. Nah ya, lihat ya, kadang-kadang kita waktu dalam keadaan bahaya, kita sudah ikut perintah Tuhan jadi orang benar, kita bisa mengalami keadaan Yesus tertidur. Lihat ya, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Waktu hidupmu sudah taat, Yesus itu bisa terlihat tertidur. Kok enggak lakuin sesuatu ya Tuhan? Padahal kan saya sudah berjaga-jaga di dalam doa. Saya sudah jadi pelaku firman, saya sudah melayani, saya sudah baca firman Tuhan. Tapi kok rasanya Tuhan itu bisa mengizinkan badai itu menimpa rumah tanggaku, badai itu menimpa keuanganku, badai itu menimpa bagaimana kesehatan saudara hari ini. Lihat ya, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka ada di dalam bahaya ya. Kita hari-hari ini ada banyak orang yang sedang ada dalam bahaya ya. Mungkin mereka ada bahaya keuangannya bakal diancam bangkrut, bahaya bagaimana ke rumah tangganya bakal di ujung perceraian, bahkan bahaya bagaimana vonis dokter tentang penyakit kanker. Lihat ya. Dan sehingga perahu itu kemasukan air. Hari ini ada orang yang mengalami 3 fase. Keadaan bahaya, keadaan di mana badai sekonyong-konyong tanpa saudara persiapan tiba-tiba itu terjadi. Ya, keadaan apalagi bahtera saudara yang selama ini sudah saudara bangun sedemikian rupa, bahtera ini mulai arahnya hancur ya. Mungkin kerajaan bisnismu yang selama ini orang berpikir untuk sulit, mungkin kekuatanmu berpikir bahwa kerajaan bisnis yang sudah dibangun turun-temurun nggak bakal habis sampai 7 turunan. Tapi kenyataannya hancur juga. Ya mungkin rumah tanggamu yang selama ini engkau bangun dengan rasa percaya kepada pasangan hidupmu. Engkau merasa bahwa suamimu suami yang terbaik. Selama ini kami nggak punya masalah Bu Eli. Tapi tiba-tiba kenapa datang pihak ketiga yang membuat suami yang baik berubah total. Menjadi suami yang berbeda total. Mungkin bahtera itu sedang ada di dalam kehidupan saudara dan saya sehingga terlihat bahtera itu kandas dan saudara dalam posisi keadaan yang bahaya.
Dan pada waktu keadaan seperti ini, Yesus tidak segera turun tangan. Yesus malah seolah-olah tertidur, ya. Saudara, berapa banyak kita yang hari-hari ini mengalami keadaan seperti ini. Saudara sudah berpikir, aduh Tuhan, kenapa? Seharusnya Tuhan itu bisa loh mencegah. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan sesuatu? Yuk kita baca. Maka, nah ini ya, datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Jadi pesan Tuhan siang ini, kalau keadaanmu lagi di bawah titik nadir, keadaanmu hari ini ada badai sekonyong-konyong, bahteramu terlihat sudah di arah kehancuran, di ujung bahkan ya. Dan hari ini engkau dalam keadaan bahaya. Pesan Tuhan, sekalipun dia terlihat diam, ya, tertidur, tidak melakukan sesuatu, maka pesan Tuhan hari ini tetap bangunkan Tuhan, ya. Lihat apa yang murid-murid lakukan. Dia berteriak, saudara, guru, guru, kita binasa. Saudara, hari ini teriak aja sama Tuhan. Jangan sampai kalau keadaan bahaya, saudara cari perlindungan di luar Tuhan. Saudara, hari ini cari perlindungan dunia. Dunia sendiri sedang kalang kabut, saudara. Dunia sendiri tidak tahu bagaimana buat mereka keluar dari krisis, dari semua keadaan masa sukar hari-hari ini, ya. Kita dengar Amerika krisisnya berat, saudara. Kita dengar bagaimana kejahatan di Amerika, negara superpower, hari ini mengalami keadaan yang krisis. Bukan hanya krisis secara ekonomi, tapi krisis juga moral, saudara. Ya, kita bersyukur di Indonesia ini, makanya banyak-banyak berdoa buat negara kita, supaya negara kita ini juga di dalam perlindungan Tuhan. Apa jadinya kalau sudah krisis secara ekonomi, krisis moral, maka kita tahu urusan perut ini tidak main-main, saudara. Kita juga nggak mau lihat negara kita ini dijarah, negara kita ini porak-poranda hanya karena masalah perut. Kita mengalami keadaan yang menakutkan. Kita percaya bahwa hari ini kita semua yang ada di dalam titik nadir, dalam keadaan bahaya, bahteramu hari ini serasa arahnya hancur. Mungkin engkau mengalami badai yang sekonyong-konyong. Kita nggak bisa lari, kita tidak bisa mengendalikan keadaan yang ada di luar. Kita jujur, kita sebagai manusia, kita bisa mengalami 3 hal ini, saudara. Walaupun engkau sudah berjaga-jaga sebagai orang benar, walaupun engkau sudah taat, engkau sudah menjaga hidupmu sedemikian rupa, ya. Ada orang yang bercerita sama saya, saudara tahu dia itu punya pola hidup yang benar-benar sehat, makan sehat, olahraga, vitaminnya mahal, dia jaga makan. Tapi kenapa dokter tiba-tiba suatu kali dia check up, dia mengalami kanker dan kankernya sudah stadium akhir. Nah, ini keadaan yang kita hari ini nggak bisa hindari. Kita mungkin sudah berjaga-jaga, tapi tiba-tiba ada bencana. Misalnya rumah kebakar, habis. Misalnya saudara tinggal di dalam satu daerah yang tiba-tiba kena tsunami. Saudara sudah berjaga-jaga, tapi yang namanya badai, bahtera, keadaan bahaya, ini nggak bisa dihindari, saudara. Kita semua nggak bisa mengendalikan apa yang di luar semuanya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa di dalam bahtera, di dalam badai, di dalam keadaan bahaya, tetap Tuhan itu ada di dalam bahtera, bahaya, dan di dalam badai saudara dan saya. Itu sebabnya yang membedakan ketika orang dunia mengalami bahteranya goncang, ketika badai mengamuk, dan ketika keadaan dalam bahaya. Orang dunia akan lari pontang-panting, mereka akan kalang kabut mencari pertolongan, dan mereka banyak yang bunuh diri. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, berita baiknya hari ini, kita harus punya respon yang berbeda. Kita tahu kalaupun Tuhan itu diam, kelihatannya tertidur, tapi dia bisa dibangunkan ketika kita tetap berteriak minta tolong. Lihat apa yang dilakukan murid-murid. Guru, guru, kita binasa. Kita binasa itu artinya menurut pemikiran saudara sama, menurut pemikiran murid-murid. Waktu bahtera, waktu badai, waktu
waktu keadaan bahaya, yang mereka pikirkan bukannya Yesus sanggup membuat mereka keluar dari badai. Yang mereka pikirkan yang pertama kali yang mereka teriakkan adalah binasa. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan juga memiliki konsep pikiran yang sama. Ketika saudara berteriak itu juga dalam kepanikan. Sama saudara. Kita sebagai manusia jujur, kita pasti berteriak, Tuhan, kita hancur, kita bangkrut, kita hari ini terpuruk dan binasa. Ya, tapi Tuhan itu tetap baik ya. Maka ia pun bangun. Kita percaya bahwa Yesus hari itu dibangunkan ya. Mungkin dibangunkannya juga dengan setengahnya mereka kesal juga sama murid-murid. Makanya kalau saudara baca di ayat bawahnya, itu Yesus berkata gini, mengapa engkau takut dan kurang percaya? Itu kata-kata Yesus. Ketika saudara dan hari ini membangunkan Tuhan, percayalah, dia pasti bangun walaupun kesel juga. Kok nggak percaya sih sama aku? Padahal murid-murid ini setiap hari lo ngikuti aku. Setiap hari lo mereka juga melihat bagaimana aku membuat mujizat. Tapi heran, setiap hari ikut aku, dengar apa kata aku, lihat mujizat, lihat apa yang aku lakukan. Tapi saat mereka punya pengalaman sendiri dalam kepanikan, mereka juga imannya hari itu merasa mereka juga akan binasa. Tapi Tuhan tetap mengerti ya, dia tetap bangun. Hari ini alangkah baiknya, yuk kalau kita lagi membangunkan Tuhan, kita teriak. Kita bukan lagi teriak dengan pikiran yang negatif, tapi kita teriak dengan percaya. Tuhan, sekalipun Tuhan, kita ada dalam bahaya, kita ada di dalam badai yang besar, kita ada di dalam bahtera yang tergoncangnya hebat, namun aku tetap percaya Tuhan, percaya. Lihat ya, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air pun itu reda, dan danau itu menjadi teduh. Ya, lihat kalau ayat 25-nya, Yesus pada waktu berhasil menghardik danau, apa yang dia ucapkan kepada murid-murid? Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Tuhan tanya hari ini. Sekalipun dia bangun, dia menghardik badai, yang dia lakukan bukan gini, lo lihat aku sanggup lo ya, lo lihat. Tapi yang Tuhan pertanyakan pertama kali pada waktu dia bangun menghardik, yang namanya air reda, danau menjadi teduh, angin pun reda. Yang keluar dari pertanyaan Tuhan pertama kali buat murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Itu sebabnya hari ini bangun rasa percaya itu sangat-sangat diperhitungkan Tuhan. Sangat-sangat saudara, jangan anggap remeh. Makanya hari ini kalau kita ada di posisi yang namanya badai, bahtera, dan keadaan bahaya, yuk, walaupun Tuhan, ketika Tuhan diam, maka inilah waktunya kita membangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu hanya tertidur sesaat. Dia tidak akan tertidur selamanya karena ini cuma ujian. Dia pasti akan bangun, dia pasti akan menghardik, dia akan meredahkan dan meneduhkan semua keadaan yang terburuk dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ketika Tuhan diam, maka apa yang harus saudara lakukan? Hari ini yang pertama, percaya, terus bangunkan Tuhan dengan rasa percaya,
ya. Saudara, tidak ada kata lain hari ini, percaya sudah. Apapun kita harus percaya, kita harus taat kepada Tuhan. Walaupun ini tidak masuk akal, kita harus melakukan. Yuk kita lihat apa sih yang Tuhan akan lakukan saat dia diam. Kenapa Tuhan itu diam waktu terjadi sesuatu? Senyatanya saudara, yuk kita belajar dari kitab Ayub. Ya, tadi kita belajar bagaimana dari murid-murid yang hari itu menghadapi keadaan yang benar-benar di luar nalar pikiran kita semua. Kita hari ini akal pikiran kita sudah tidak bisa mikir lagi. Aduh, nggak bisa mikir. Keadaan belum selesai. Amerika resesi, dolar naik, minyak goreng naik, bahan bakar naik. Tuhan, toko aja belum pulih. Diterjang lagi situasi seperti ini. Hutang tambah bengkak Tuhan, bunga berbunga. Hari ini kita semua sudah tidak bisa pakai akal pikiran. Makanya kalau kita sudah tidak bisa mikir, jangan dipikir saudara. Bukan berarti kita ini putus asa, tapi kita tahu bahwa ini bukan kapasitasnya manusia lagi, tapi kapasitasnya siapa? Kapasitasnya Tuhan. Dia yang sanggup. Kita tidak sanggup meredakan badai menjadi tenang dan teduh sekali, nggak sanggup saudara. Tapi kita tahu bahwa yang sanggup membawa saudara keluar dari badai rumah tanggamu, badai keuanganmu, badai penyakit, vonis kankermu, yaitu siapa? Hanya Tuhan yang besar. Itu sebabnya yuk kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini jangan pernah mengecilkan rasa percayamu kepada Tuhan. Semakin engkau tidak bisa berpikir, relax, rest secara pikiran. Walaupun Tuhan diam tidak selamanya. Karena apa? Ini dilihat sama Tuhan, dinilai. Waktu Tuhan diam, bagaimana respon saudara? Apakah tetap membangunkan Tuhan dengan rasa percayamu, atau saudara justru hari ini makin meninggalkan Tuhan? Kalau kita membangunkan Tuhan walaupun dengan rasa khawatir, Tuhan tetap bangun loh. Tuhan tetap pedulikan, teriak saudara, Tuhan kita ini binasa. Teriakan itu tidak ngenakkan di kupingnya Tuhan. Makanya Tuhan sampai komplain waktu badai itu reda. Di mana nak kepercayaanmu? Tidak enak saudara, waktu saudara bangunkan Tuhan dengan kata-kata yang negatif, sekalipun dia bangun, telinga Tuhan itu tidak enak dengernya. Beda kalau saudara bangunkan Tuhan, Tuhan, Engkau yang tahu di tengah badaiku, bahtera, keadaanku bahaya. Namun aku tidak takut karena Engkau ada di dalam badai, bahtera, dan keadaan yang bahaya ini untuk meredakannya dengan kekuatanmu. Hari ini tidak usah takut. Engkau tidak mampu, murid-murid tidak mampu. Bayangin saudara, siapa yang bisa mampu keluar dari badai yang besar, membuat keadaanmu benar-benar bahaya? Enggak ada. Hari ini kita cuma perlu Tuhan. Lihat ya, 3 hal yang saya akan bahas. Apa sih tujuan Tuhan ketika dia diam? Makanya terus bangunkan. Sekalipun aku dalam bahaya, aku tidak takut bahaya, karena Engkau selalu menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itulah jaminan buat aku hidup tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah itu yang diucapkan. Kira-kira enak enggak kupingnya Tuhan? Telinganya Tuhan dengar enggak? Enak enggak dengernya? Enak saudara. Dia enggak akan lagi tanya di mana kepercayaanmu, tapi dia langsung acungkan jempol. Anakku, aku melihat kepercayaanmu terhadap aku hari ini bulat sudah. Tidak bisa dikalahkan badai, tidak bisa dikalahkan bahtera yang lagi diamuk bencana, tidak bisa lagi dikalahkan dengan keadaan bahaya. Sekali engkau percaya Yesus, engkau memilih tetap Yesus. Tidak ada kata tetapi aku binasa Tuhan, tetapi gimana Tuhan, ini mati Tuhan, tetapi ini hutangku membengkak. Tidak ada.
tapi kita mau membangunkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bulat, tidak ada tetapi. Amin. Yuk kita baca Ayub 5 ayat 6-8 ya. Kadang-kadang badai itu terjadi karena bukan sekonyong-konyong Tuhan izinkan. Kita juga buat salah, saudara. Yuk kita baca Ayub 5 ayat 6-8 ya. Mungkin kalau bencana alam kita nggak bisa ngomong ya. Yang namanya alam kita nggak bisa ngomong tiba-tiba. Tapi kita juga tahu, kalaupun itu Tuhan sampai terjadi ya. Kita pernah tahu kan ada seorang ibu yang pernah kesaksian juga di Victory. Iya kan? Dia itu cinta Tuhan, sepasang suami istri. Cinta Tuhan, dua-dua itu hidupnya melayani Tuhan ya. Tapi kenapa tiba-tiba mereka dalam suasana liburan ke Bali ya. Happy-happy loh. Nggak punya hati apa. Sampai di Bali pun mereka tetap menyembah Tuhan. Jalan-jalan di pantai pun memuji Tuhan. Tapi siapa yang sangka di tengah mereka bermain dengan ombak, tiba-tiba dua anaknya nggak kembali. Senyatanya yang kena ombak 3 orang, papanya sama 2 anaknya sama-sama terseret. Tapi papanya bisa kembali, sementara 2 anak itu nggak kembali dan meninggal. Kita nggak bisa ngomong juga. Kita nggak bisa ngomong ini namanya badai. Ya, tapi ada banyak juga hal yang terjadi menimpa kita karena keserakahan kita di masa lampau. Karena kita sebagai istri yang tidak pernah tunduk dan hormat kepada suami. Karena kita tidak jaga kesehatan. Sehingga kita makan seenaknya sendiri. Pola hidup seenaknya sendiri. Tidur, kurang tidur dan sebagainya. Kita stres sehingga kita kena penyakit. Tapi itu tidak perlu dipersoalkan. Karena Tuhan kalau dibangunkan, kita percaya bahwa Tuhan tidak bakal bangun. Apapun itu, kalau saudara tetap membangunkan Tuhan, Dia pasti bangun, saudara. Enggak mungkin, walaupun kelihatannya Tuhan itu tertidur. Makanya sekarang, walaupun Tuhan diam, yuk tetap bangunkan Tuhan, ya. Bangunkan Tuhan, kepengen lihat hasil maksimalnya, yaitu ketika kita percaya. Amin. Karena bukan dari debu terbit bencana. Lihat ya, bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ayub 5 ayat 6-8. Lihat ayat 7. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api berjolak tinggi. Jadi hari ini kesusahan itu karena manusia sendiri yang menimbulkan kesusahan. 8. Tetapi aku, lihat ya, tentu, nah tentu itu pasti, aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Hari ini tidak ada kata terlambat, sekalipun itu kesalahan saudara di masa lalu, sekalipun hari ini badaimu besar. Ya, saya bangga dengan 2 orang ini yang anaknya kehilangan 2 anak. Kalau lihat kehidupan mereka cuma tinggal berdua, anaknya cuma 2, dua-duanya meninggal. Ya, tapi yang membuat kehidupan mereka jadi berkat, mereka tidak marah sama Tuhan, mereka tetap membangunkan Tuhan dan mereka tetap berkata, sekalipun kami diizinkan kehilangan 2 anak kami, ya, sekalipun kami diizinkan hanya merawat anak kami sampai usia 20 tahun, yang satunya mungkin 15 tahun, tapi kami tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kami tetap akan melayani Tuhan, karena Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Sekalipun kami tidak mengerti kenapa ini diizinkan terjadi. Nah, hebat ya, suami istri ini tetap tentu, ini kata-katanya, sekalipun ada kesusahan, ada yang namanya bencana, milikilah prinsip, walaupun terlihat Tuhan diam. Tentu aku akan mencari Allah dan mengadukan perkaraku. Hari ini nggak ada jalan lain. Kalau saudara kepingin melihat kehidupan saudara berakhir dengan happy ending, di tengah masa yang sukar, di tengah badai yang besar, di tengah bahtera yang hampir hancur, di tengah keadaan bahaya, bangunkan Tuhan dengan percaya, yaitu tetap cari Tuhan dan adukan perkara. Jadi 2 hal ini yang akan membuat saudara hari ini, yuk kita tetap bangunkan Tuhan, cari Tuhan, adukan perkara.
kita kepada Tuhan. Jangan adukan perkara kepada siapa-siapa, karena yang sanggup membawa saudara keluar dari badai, dari bahtera, dari segala bahaya, hanya tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya ndak usah lihat masa lalu, nggak usah menyalahkan siapapun gara-gara kamu investasi. Sudah saya kasih tahu ya, istri-istri ndak usah menyalahkan suamimu sudah dalam keadaan stres dengan kebangkrutannya, ndak usah lagi disalah-salahkan. Mungkin hari ini engkau juga menyalahkan suamimu, sudah tahu darah tinggi, ndak jaga makan, kencing manis, ndak jaga makan manis-manis. Sekarang kalau seperti ini didiagnosa kanker, habis uang banyak, siapa yang salah? Nggak perlu saudara. Hari ini kita nggak perlu lihat masa lalu. Semua kelemahan kita Tuhan tahu bahwa kita ini debu, kita manusia daging yang punya banyak kelemahan. Ketika roh kita nggak setiap hari diisi dengan firman, maka dagingmu itu akan yang menonjol, yang kuat. Kedagingan hawa nafsumu yang menonjol. Tapi waktu rohmu mulai mencari Tuhan dan engkau membangunkan Tuhan dan engkau mengadukan perkara. Saya tahu mengadukan perkara ini apa? Hal doa. Ya, waktu kita berdoa, kita mencari Tuhan, maka terjadilah keintiman. Waktu kita hari itu bangunkan Tuhan, cari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka kita tanpa sadar kita sedang membangun keintiman sama Tuhan. Waktu hidupmu intim sama Tuhan, seperti saya nggak cari solusi masalah. Waktu beberapa tahun yang lalu, saya sudah abaikan semua. Yang saya cari hanya Tuhan. Saya cuma adukan perkara saya sama Tuhan lewat doa, dan saya terus bangunkan Tuhan dengan iman saya. Di situ saya mulai bangun keintiman, saya mulai berubah secara karakter, saya mulai bangun hubungan intim, mati secara daging, dan di situ saya melihat cara Tuhan. Waktu dia tidur, waktu dia diam, ternyata itu membangun kebaikan buat saya dan saudara. Coba kalau saudara tidak lihat Tuhan diam, Tuhan tidak tertidur, saudara akan terus jadi manusia yang lama, bukan manusia dengan ciptaan yang baru. Saudara akan tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan, saudara tidak dekat sama Tuhan, saudara cuekin Tuhan, saudara cuma datang berdoa sama Tuhan saat kepepet. Tapi alangkah hari ini jauh lebih baik saat saudara melihat Tuhan diam, sepertinya dia tertidur. Justru ini kebaikan. Kebaikannya apa? Yuk kita lihat 3 hal yang akan saya bahas ya. Yang pertama, nanti kita baca satu persatu ayatnya di Ayub 5. Tuhan itu diam karena dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Itu yang pertama ya. Yaitu Ayub berapa? Kita baca. Ayub 5 ayat 9. Ya, lihat Ayub 5 ayat 9 sampai 11. Kemudian 16a, lihat ya, kita baca. Kenapa Tuhan diam? Yang pertama, karena dia sedang melakukan keajaiban yang tidak terbilang banyaknya, perbuatan yang besar, dan dia juga sedang melakukan perbuatan yang tidak terduga. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Lihat ya, 10 ya. 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. 16a kita baca. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil. Jadi hari ini firman ini mengingatkan saudara, kalau Tuhan diam, jangan berpikir binasa, jangan ya. Sekali lagi, ketika Tuhan diam, tertidur, jangan berpikir negatif bahwa Tuhan membiarkan saudara dan saya binasa, hancur, lebur, kacau balau, tidak ada jalan keluarnya. Lihat kata-kata firman Tuhan bahwa hari ini ketika dia diam, senyatanya
dia sedang melakukan perbuatan yang besar, ya, ayat 9, yang tidak terduga dan keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apa itu Bu Eli? Ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Pertama, hari ini keajaibannya nanti. Mungkin hari ini engkau terhina. Engkau dihina saudaramu, engkau dihina orang sekitarmu, engkau dihina, dijauhi karena ada proses hidup yang menimpa saudara. Tapi senyatanya dia diam sesaat untuk membuat saudara yang hina untuk dibawa pada derajat yang tinggi. Hinamu ini sesaat, tapi Tuhan pasti bangun membawa saudara nanti tidak tahu caranya gimana. Orang hina bisa ditaruh pada derajat yang tinggi, itu jelas butuh perbuatan Tuhan yang besar. Butuh keajaiban, butuh hal yang tidak terduga, bukan kapasitas saudara. Hari ini kalau engkau pada posisi hina, tenanglah saudara, tenang. Tetap bangunkan Tuhan. Bangunkan Tuhan dengan imanmu. Yaitu apa? Yang pertama, bangunkan Tuhan dengan imanmu. Tetap carilah Tuhan, ya. Yang ketiga yaitu adukan perkaramu kepada Tuhan. Doa. Doa saudara. Tidak usah cari siapa-siapa. Cari Tuhan lebih gila-gilaan lagi. Saudara dan saya hari ini yang hina-hina, berbesar hatilah. Kalaupun Tuhan diam tidur sesaat, nanti kalau sudah bangun, yang hina jadi derajatnya tinggi. Jadi kalau saudara masih hina, berarti belum waktunya Tuhan. Tapi pasti datang enggak? Oh pasti. Enggak mungkin Tuhan waktu engkau bangunkan dia enggak bangun seperti ada badai yang mengamuk. Waktu badai aja jadi reda, jadi teduh sekali. Ketika dia meredakan badai, itu menjadi reda dan teduh sekali. Enggak mungkin Tuhan tidak bangun, saudara. Suatu kali kita yang hina-hina ini dihina orang, diremehkan orang, tidak dipandang orang, tidak masalah. Nanti kalau Tuhan bangun dengan perkara besar, tiba-tiba pada posisi derajat yang tinggi. Ya seperti kesaksian yang jual nasi uduk itu, dihina orang, dihina, tidak diorangkan, naik angkot. Lah sekarang bisa beli, jual rumah puluhan miliar, bisa bangun rumah. Kesaksiannya apa? Orang yang menghina dia, kerja sama dia. Itu mujizat. Minggu depan dia akan kesaksian di Zoom, ya. Yang sudah retret sudah dengar kesaksian, tapi mungkin belum lengkap. Nanti minggu depan dia akan kesaksian di Zoom-nya Victory. Saudara akan melihat how great is our God. Amin. Yang kedua apa? Perbuatan Tuhan yang besar. Orang yang berduka cita akan mendapat pertolongan yang kuat. Lah, kalau Tuhan bangun, hari ini kita duka cita, jalani aja Bu Eli. Derai air mata, jalan maju cucuran air mata Bu Eli. Tidak apa-apa, saudara, tidak apa-apa. Tetap kuat, tetap sabar, tetap bangunkan Tuhan, cari Tuhan, adukan perkaramu sama Tuhan. Yuk, ayo cepet, supaya saudara tahu bahwa ketika itu engkau lakukan, Tuhan bangun, maka kita akan lihat dari duka cita akan menjadi sorak-sorai. Kenapa? Karena pertolongannya kuat. Nah, kalau kuat pertolongan Tuhan, dari duka cita akan jadi gitu. Wow Tuhan, thank you loh Tuhan, untung aku ndak nyerah Tuhan. Aku kalau lihat hasilnya ini, ya sama orang jual nasi uduk itu pasti seperti itu. Untung Tuhan ndak nyerah. Waktu aku jual di komplain ndak enak. Begitu aku jual ndak punya modal, ada jat mobil yang tabrak dagangan saya, rugi total. Hari itu dia ndak nyerah, dia tetap bangunkan Tuhan. Ternyata Tuhan, kalau waktu itu saya marah sama Tuhan, apa jadinya? Saya nggak bisa lihat rumah yang saya beli, nggak jadi jual rumah puluhan miliar Tuhan. Siapa yang bisa menyangka nasi uduk jual rumah puluhan miliar di masa pandemi? Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, itu kenapa? Kalau Tuhan diam, bersyukurlah.
Karena dia sedang persiapkan pertolongan yang kuat, ada derajat yang tinggi. Yang ketiga, demikianlah ada harapan bagi orang kaya, bukan. Ada harapan bagi orang kecil. Saudara bukan siapa-siapa kayak saya dulu. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah kerja. Otaknya tidak bisa apa-apa. Mungkin ibu itu juga berpikir, saya cuma jual nasi uduk, itu pun dikomplain tidak enak. Saya cuma terbatas, tidak bisa apa-apa. Lah siapa yang sangka? Itu karena firman Tuhan berkata, ada harapan bukan bagi orang sukses, orang pinter, tapi orang kecil. Hebat loh Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan diam, sabar ya. Jangan paksa waktunya Tuhan, nanti dipercepat. Saudara tidak akan menikmati, yaitu apa? Kedudukan yang tinggi, saudara tidak akan dapat nanti. Derajat yang tinggi tidak dapat, saudara nanti tidak lihat pertolongan yang kuat, saudara nanti tidak lihat pengharapan saudara digenapi. Yang tidak mengecewakan. Sabar saudara, itu arti diamnya Tuhan. Amin. Jadi hari ini tugas saudara bukan lagi pusing, ya apa ya Tuhan, gimana Tuhan, tidak usah sudah. Yang penting 3 ini loh, bangunkan Tuhan dengan imanmu, cari Tuhan, doa, itu terus lakukan saudara. Ya Tuhan, aku tetap cari Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, aku percaya sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ya saudara jangan mikir negatif lagi, nanti telinganya Tuhan sakit. Karena Tuhan itu jelas berkata buat murid-murid, di mana kepercayaanmu? Waktu aku tidur, waktu aku diam, di mana kepercayaanmu? Karena kita sedang ada dalam penilaian Tuhan. Kalau enggak, Tuhan tidak akan pernah kata-kata yang pertama kali dia ucapkan. Bukan kata-kata lain selain Tuhan cuman bertanya, di mana kepercayaanmu? Artinya waktu dia diam, waktu dia tidur, ternyata Tuhan menilai. Tuhan itu lagi dalam menilai kita, artinya kita dalam penilaian Tuhan. Jangan kita dalam penilaiannya di bawah rata-rata. Jangan, ya. Waktu kita dalam penilaian Tuhan, kita maunya kita benar-benar yang terbaik. Wow, ini ya dihantam badai, tapi tetap bangunkan aku dengan iman. Tetap dia cari Tuhan, tidak cari pertolongan lain. Dia tetap mengadukan perkaranya kepadaku. Itu orang yang hebat. Makanya yang kedua, kenapa Tuhan diam? Kita lihat ya, yang pertama Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Yang kedua, nah ini ya. Yang kedua, karena Tuhan itu sedang menegur, mendidik, menghajar saudara dan saya lewat badai, lewat bahteramu yang goyah, lewat bahaya untuk kebaikan. Ayatnya kita baca ya. Ayub 5 ayat 17 sampai 19. Jadi ngucap syukur di tengah diamnya Tuhan, tidurnya Tuhan, kita ini sedang ditegur, dididik, dihajar dengan badai. Itu alatnya Tuhan. Makanya jangan lari dari badai. Karena itu alat Tuhan untuk kebaikan. Tuhan itu senang kalau saudara tinggal dalam badai dibandingkan saudara tinggal dalam zona nyaman. Tuhan itu senang kalau saudara tinggal dalam bahaya dibandingkan saudara tinggal di dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Soalnya kenapa? Karena saudara tidak akan baik secara rohani. Saudara tidak akan baik secara kualitas karakter saudara, buah roh saudara. Makanya ngucap syukur loh kalau Tuhan diam. Jangan mempercepat waktu diamnya Tuhan. Biarin, izinkan, enjoy aja. Kita lagi di masa ruang tunggunya Tuhan. Iya Tuhan, aku nikmati sudah. Hari ini engkau diam, tidur ya aku ikuti aja, nikmati. Yang penting aku tetap nempel sama Tuhan. Aman enggak? Wong Tuhan ada di dalam bahteramu. Aman saudara. Yuk kita baca ya. Sesungguhnya berbahagialah ini manusia yang ditegur Allah. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus. Berarti waktu Tuhan diam, senyatanya kita ini akan dijadikan orang yang berbahagia. Ngucap syukur saudara. Kita bukan orang yang apes seperti apa kata dunia. Kasian deh lu. Dulu saya suka dikatai orang-orang sekitar saya, kasian deh lu, kasian deh lu, setia sama suami ndak setia, makin menjadi-jadi, kasian deh lu, kasian, sialnya, malangnya nasib lu. Tapi bukan buat Tuhan. Tuhan justru berkata, Eli tenang aja,
aku diam, orang dunia berkata, kasihan deh lu, malangnya nasib lu, setia dengan suami ndak setia, bego amat, bodoh amat. Tapi senyatanya engkau adalah orang yang berbahagia, karena aku sedang menegur, mendidik, menghajar engkau. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jangan lari, jangan lari, jangan ambil jalan pintas keluar dari didikannya. Saudara tidak akan bahagia nanti. Lihat ya ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. 19. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Hebat saudara, Tuhan hebat. Dididik, dihajar, ditegur dengan badai, dengan bahtera, dengan keadaan yang bahaya. Ternyata itu untuk kebaikan kita, berbahagia di masa yang akan datang. Apa artinya ketika Tuhan diam? Tuhan punya arti ketika dia tertidur. Tujuan Tuhan selain kita menikmati perbuatan yang besar, hal yang tidak terduga dan keajaiban yang kedua, yaitu menikmati kebaikan sebagai orang yang berbahagia. Yang pertama, Tuhan itu melukai. Kita hari ini terluka ya, dilukai suami, mertua, ipar. Aduh Tuhan, orang jahat kok tambah enak hidupnya. Saya terluka. Ternyata Tuhan diam, Tuhan tidak bela. Ternyata Tuhan berkata, tetapi aku juga membebat. Ya, membebat itu nanti saudara, hati saudara itu sedang diperbaiki. Dari hati yang terluka itu dibuang sampah-sampah. Kenapa? Karena Tuhan tuh lihat hati. Nanti hati saudara itu dibentuk seperti hatinya, seperti hati Kristus, tulus, punya hati mengampuni tanpa syarat, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Itu hatinya Tuhan yang penuh kasih. Mungkin selama ini engkau punya hati penuh sampah, ada kecewa, ada hal-hal yang buruk, kepahitan, ya saudara rasa benci, amarah, saudara simpan semua. Tapi hari ini berbahagia loh kalau saudara lagi dididik, karena Tuhan kan lihat hati. Dia suatu kali membebat. Artinya nanti kalau sudah keluar dari proses, hati saudara sudah beda. Hati yang lama seperti saya, hati saya sebelum proses waktu zona nyaman dengan hati setelah dihantam badai, itu jelas beda. Hati saya hari ini lebih menyenangkan hatinya Tuhan daripada saya ditaruh di zona nyaman. Amin. Yang kedua, Tuhan memukul kita, tetapi tangannya juga menyembuhkan. Amin. Amin saudara. Hari ini jangan takut ada pukulan yang membuat sakit Tuhan, sakit Tuhan. Saya teriak kalau waktu sakit dulu, sakit Tuhan, tapi saya adukan perkara. Suatu kali tangan Tuhan menyembuhkan saudara. Kalau dia sembuhkan berarti keadaanmu pulih enggak dari rasa sakit? Pasti. Tadinya sakit, saudara akan disembuhkan. Orang sembuh itu berarti apa? Orang yang kuat, orang yang akan kuat secara iman. Saudara enggak jadi orang Kristen yang lebay, tapi jadi orang Kristen yang tahan banting di akhir zaman. Disembuhkan. Keuanganmu disembuhkan. Rumah tanggamu disembuhkan. Masalahmu yang berat, kalau tangan Tuhan yang menyembuhkan, semuanya beres, semuanya reda, semuanya teduh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu Tuhan meluputkan kita dari itu 6 macam kesesakan, 7 macam malapetaka, engkau tidak akan kena. Diluputkan. Percayalah hari ini Tuhan itu cuma mau mendatangkan kebaikan. Proses ini cuma sesaat. Ada malapetaka, bencana, iya. Karena aku lagi didik, hajar, tegur engkau lewat didikan ini. Memang sakit, memang rasanya ndak enak, sakit Tuhan, terluka. Ada banyak luka, tapi hari ini percayalah, nanti kalau kita sudah lulus, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Hari ini saya jadi orang yang berbahagia lewat didikan, hajaran, tegurannya yang membuat saya kesakitan dan terluka. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat bagaimana hati saya sudah dipulihkan, bagaimana iman saya bertumbuh jadi orang benar, bagaimana Tuhan juga menunjukkan kuasanya akan meluputkan saudara dan saya
dari malapetaka dan kesesakan. Tidak selamanya. Waktu dia bangun, hari ini tidur sesaat, tapi kalau dia bangun, segala kesesakan, malapetaka itu lewat dengan hati yang baru, dengan karakter yang baru, dengan wajah yang baru, dengan manusia yang baru. Luput. Malapetakanya pasti luput, tapi waktu luput saudara bukan lagi manusia lama, tapi sudah jadi ciptaan yang baru, hidupmu jadi berkat. Coba kalau saya tidak jadi ciptaan yang baru, saya bisa tidak hari ini berkhotbah, saya bisa tidak hidup hari ini nasihati banyak orang, nggak bisa. Kenapa? Saya sendiri tidak move on saudara. Saya hanya hidup dalam luka, saya hanya hidup dalam rasa sakit, tapi senyatanya Tuhan itu baik. Tenang aja ya saudara, Tuhan diam kenapa? Karena saudara dan saya dipersiapkan untuk kebaikan, menikmati kebahagiaan selamanya. Itu yang kedua ya. Jadi tenang saja, saudara pasti disembuhkan, saudara pasti dibebat, dan saudara pasti diluputkan dari malapetaka dan kesesakan. Yang terakhir, yuk kita lihat, waktunya sudah jalan ya. Kenapa saudara Tuhan diam? Tenang aja, dibalik diam, dia punya kedaulatan atas hidup saudara dan saya sampai liang kubur. Ayatnya di Ayub 5, ayat 24 sampai 27. Jadi di tengah diam, Tuhan punya kedaulatan, dia tetap ada di dalam bahtera hidupmu, dia tetap pegang kendali hidupmu sampai saudara masuk ke liang kubur. Ayub 5 ayat 24 sampai 27 ya. Jadi hari ini yang ada dalam bahaya, pesan Tuhan jelas. Gak bisa saudara hari ini makin menjauh dari Tuhan. Bangunkan Tuhan, cari Tuhan, adukan perkara saudara kepada Tuhan. Pasti dia bangun, gak mungkin. Murid-murid aja bangunkan Tuhan dengan cara yang salah. Buat telinganya Tuhan gak enak aja dia bangun kok. Apalagi kalau kita hari ini bangunkan Tuhan bukan lagi dengan rasa tidak percaya, tapi sekalipun aku melewati, aku tetap percaya. Pasti Tuhan bangun, Tuhan bangkit dan meredakannya menjadi redah dan teduh sekali. Yuk kita baca. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, lihat ya, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Aduh, Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu berdaulat loh di tengah badai bahtera yang mengamuk sampai keadaan bahaya. Apa yang didapatnya? Tuhan bilang gini, nak, kemahmu tetap aman. Ketika engkau memeriksa lo ya, keadaanmu, dibanding tahun-tahun lalu, walaupun engkau sukses, engkau dicintai suami, ternyata engkau tidak kehilangan apa-apa. Karena aku memang tidak mau berhutang. Semua jeripayamu di dalam penderitaan, aku itu perhitungkan. Itu sebabnya engkau tidak perlu takut. Aku ini yang peduli. Orang lain tidak peduli. Aku yang peduli. Kalaupun engkau tidur, makan, nikmati aja. Saudara pikir saudara dengan tidur, dengan makan di tengah badai, siapa yang pribadi yang sangat peduli atas hidupmu? Apakah ketika engkau makan, minum di tengah badai, Tuhan itu tidak peduli? Oh sangat. Tuhan tahu tidak batas posisi bahayamu, kalau badai ini kapan diredakan, kapan tidak. Walaupun badainya tambah kenceng, kalau dia peduli, selamat kok saudara. Nggak mungkin tidak selamat, percaya itu. Hari ini nikmati prosesnya Tuhan. Sudahlah, firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, kalau dijamin kemahmu aman, dan waktu engkau memeriksa keadaanmu, walaupun engkau dulu sukses dicintai suami, Tuhan itu berkata, ndak akan kehilangan apa-apa, karena aku berdaulat di atas hidupmu. Badai, bahaya, bahteramu yang goncang, aku itu tetap Tuhan. Bukan posisiku berubah menjadi manusia. Ketika engkau dalam badai, aku tidur selamanya. Enggak, aku ini cuma tidur diam sesaat. Suatu kali semua jeripayamu aku perhitungkan. Lihat 25-nya. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu, nah keturunan lagi, menjadi banyak, bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Tuhan berdaulat, walaupun engkau berkata, mungkin siang ini, Tuhan gimana kalau suamiku seperti ini, anak cucuku gimana, anak-anakku kepahitan, Tuhan kalau aku bangkrut, masa depan anak-anakku gimana, aku sudah tidak punya simpanan, tabungan anakku sudah ludes, asuransi anakku sudah aku ambil, sudah aku hari ini cairkan karena untuk menyambung hidup, terus anak-anak ini dapat pegangan apa? Tidak usah takut.
Kalau Tuhan bangun, lihat 25, engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Artinya banyak seperti rumput, hidupnya dipelihara Tuhan, hidupnya pasti makmur, hidupnya pasti jadi pewaris bumi. Itu karena saudara dan saya rajin bangunkan Tuhan. Tapi kalau saudara cari pertolongan di orang pinter, saudara tidak akan lihat keturunanmu diberkati nanti. Kenapa? Karena saudara sudah curi berkat anak cucu. Makanya hari ini yuk bangunkan Tuhan ya. Tuhan diam tidak jadi masalah. Tenang, aman. Katakan aman. Maupun suamiku hari ini kabur dari rumah, aman rumah tanggaku. Hari ini usahaku sepi, aman aku di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong kok tidak kehilangan apa-apa. Suatu kali kalau tidak kehilangan itu apa? Dikembalikan. Yang rugi dikembalikan jadi untung. Cinta suamimu dikembalikan sehingga jadi anggur yang manis. Tidak kehilangan apa-apa loh. Hebat tak Tuhan? Samping yang ketiga, keturunanmu diberkati. Lihat 27-nya. Sesungguhnya, ini ayat yang perlu kita camkan saudara. Hari ini firman ini buat saudara dan saya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikian adanya. Dengarkan dan camkan itu. Nak main-main loh. Siang ini Tuhan berkata, nak, dengarkan firmanku ini, camkan itu dalam hidupmu, camkan. Dengar bukan untuk dilupakan, camkan. Itu sesungguhnya inilah yang akan terjadi. Benar-benar camkan, tidak main-main. Waktu saya persiapkan ayat ini, saya kaget saudara. Saya sebenarnya siapkan ayat ini, kalau saudara tidak percaya, saya sudah tulis loh tentang bagaimana tema khotbah yang saya akan sampaikan hari ini. Tiba-tiba hari Kamis Tuhan rubah. Saya waktu baca firman Tuhan pagi-pagi, Tuhan bukakan saya Ayub. Tuhan bilang gini, bahas Ayub 5. Waktu saya pelajari dari ayat 1 sampai ayat penutup, saya kaget. Tuhan bicara, dengarkan ini. Dan suruh setiap anak-anakku bukan hanya dengar, camkan. Camkan. Itu artinya benar-benar hidupi. Maka ini benar-benar terjadi. Amin. Saudara, saya sudah selesai. 3 hal ini akan membawa saudara hari ini. Tidak usah bangunkan Tuhan sampai paksa-paksa saudara ngamuk. Sudah. Kalau dia lagi tidur diam, izinkan dia tidur diam sesaat. Karena diamnya bukan untuk perkara yang sia-sia. Saudara, daripada saudara dibangunkan, Tuhan bangun, tapi dia tetap kecewa. Lihat kepercayaanmu tidak bertumbuh, karaktermu tidak berubah. Engkau jadi orang Kristen dari dulu, sekarang, dan nanti selamanya cuma jadi manusia ciptaan lama. Buat apa? Lebih baik izinkan dia tahu waktu yang tepat. Izinkan, kasih dia waktu. Saudara sabar di ruang tunggunya Tuhan. Sampai dia bangun. Dia tidak diam selamanya. Dia akan bertindak. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun saudara dengar, camkan saudara, camkan ini benar-benar. Jangan main-main lagi dengan yang namanya waktu engkau ada di ruang tunggu. Yuk kita bangunkan Tuhan ya, tidak ada perkara yang buruk. Apa sih arti diamnya Tuhan dan tidurnya Tuhan? Enak kok. Nanti kalau sudah waktunya dia bangun meredakannya, kita akan lihat perbuatan yang besar, yang tidak terduga, keajaiban. Yang kedua, kita nanti dihajar, dididik di ruang tunggu sementara, lihat kebahagiaan dan kebaikan kita. Yang ketiga, kita nanti akan lihat hasilnya tetap aman, tidak kekurangan apa-apa, dan keturunan saudara dipersiapkan jadi keturunan orang benar yang diberkati. Lah itu kan ngucap syukur saudara. Aduh, firman ini camkan saudara. Sudahlah apapun keadaan hidupmu hari ini, yang pasti yuk bangunkan, cari Tuhan, adukan perkara. Happy weekend semuanya, semangat bersama Tuhan. Yang mau liburan, liburan. Nggak usah liburan sambil pikiran hutang. Mau liburan pikiran wanita tobat, gregetin. Nggak usah ya. Hari ini weekend, relax pikiran. Istirahat. Hari ini kan libur. Kalau nggak pergi mana-mana, tidur. Nikmati penyembahan setelah nyembah Tuhan. Saya gitu. Kalau saya sudah
pikirannya sudah penat, saya sudah tidak lihat, saya nggak mau terima konseling dulu, saya sudah tidak mau terima apapun, telepon apapun, saya istirahat. Setelah saya doa, saya bilang, Tuhan saya mau istirahat, saya capek, tidur. Dapatkan sesuatu. Hari ini rileks yuk. Jadi orang Kristen rileks, Mak. Tuhan bilang gini, kamu itu kok enggak tahu sih siapa aku. Aduh, sedih loh aku. Apalagi kalau anak Tuhan berserunya dengan marah-marah. Tuhan, memang kamu ini tidak adil. Engkau ini Tuhan yang tidak bijak. Engkau ini Tuhan yang lelet, lemot. Sedih enggak Tuhan? Sedih, saudara. Hari ini yuk rileks, sudahlah, kasih waktu diam, kasih waktu Tuhan untuk tidur, karena dia sedang menata hidupmu jadi yang terbaik. Dia sedang menata hidupmu hari ini, bukan dia diam, dia tidur tanpa melakukan sesuatu, saudara. Dia tahu proyek besarnya Tuhan itu harus terjadi buat orang benar, ya. Jadi hari ini jangan tegang-tegang, yang lagi tegang dalam bahaya. Bu Eli, saya dalam keadaan bahaya. Tenang, badaiku besar, tenang, rileks nak, rileks. Tuhan ambil alih, ndak rugi, aman-aman, ndak kehilangan apa-apa. Keturunanmu ya aman, aku berkati. Amin, amin. Rileks ya, makan bakso, makan bakmi, hutang jalan, no problem. Pelakor jalan, oh no problem. Mungkin saudara setelah live ini nanti dikirimi orang, lihat fotonya wanita tobat sama suamimu lagi pergi keluar kota. Rileks ya. Mungkin nanti setelah ini hutang debt collector datang. Rileks sudah. Kalau Tuhan yang ambil alih, dia berkata aman. Pokoknya kamu bangunkan aku setia aja, percaya ya. Percaya, doa aja, rileks. Semakin rileks, semakin tenang, percaya. Itulah terletak kekuatan saudara. Posisi saudara akan kuat. Kalau posisinya saudara kuat, itu nyenangkan Tuhan. Tapi kalau saudara panik, khawatir, posisi saudara itu kuat di mata iblis. Makanya iblis kerjai saudara. Kenapa? Orang yang khawatir, orang yang panik, itu posisinya lemah di dalam Tuhan. Makanya dia kerjai saudara. Tapi kalau rileks, tidur, nyembah Tuhan, wes biarno Tuhan lah, aku ya ndak bisa apa-apa kok. Hutang ya hutang, tapi aku kan ndak bisa apa-apa. Yuk doa. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Kami belajar bahwa kami mau tenang. Kami tidak akan terus marah sama Tuhan. Kapan waktumu? Kami tahu kami akan mengizinkan engkau tidur diam sesaat karena untuk kebaikan dan kebahagiaan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Hari ini kami percaya kemenangan terjadi. Kami berdoa buat bangsa negara kami dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau berpisah dengan satu dengan yang lain. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Happy weekend.